Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Keuangan Internasional Pilar 3A akan mempresentasikan hasil analisis country risk pada negara Cina. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Rahma, lalu Saleh Hidayat, dan saya sendiri Weningtia Sudianingsih. Topik yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada definisi country risk, yang kedua tingkat risiko negara terhadap FDI atau investasi asing pada negara Cina, dan faktor yang mempengaruhi FDI pada negara Cina. Yang pertama, definisi atau pengertian dari country risk. Country risk atau risiko negara adalah risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Risiko negara mengacu pada ketidakpastian yang terkait dengan investasi, dan lebih khusus lagi sejauh mana ketidakpastian itu dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Ketidakpastian ini berasal dari sejumlah faktor termasuk pengaruh politik, ekonomi, dan keuangan. Yang kedua yaitu tingkat risiko negara terhadap FDI atau Foreign Direct Investment pada negara Cina. Pada investasinya, Cina memiliki tingkat risiko negara yang rendah dengan memiliki peringkat kredit berdaulat dari lembaga pemeringkat swasta dan peringkat kredit negara OECD 2. Hal ini menunjukkan kemungkinan yang relatif rendah bahwa Cina tidak akan mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban utang luar negerinya. Namun, beban utang ekonomi yang meningkat, terutama di antara perusahaan milik negara korporasi, tetap menjadi resiko utama bagi negara Cina. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi FDI atau Foreign Direct Investment pada negara Cina. Yang pertama yaitu ada risiko keuangan, yang kedua ada risiko politik, yang ketiga ada risiko ekonomi. Faktor pertama yang mempengaruhi FDI pada negara Cina yaitu risiko keuangan. Gubernur Bank Sentral Cina, Zhou Xiaochuan, mengakui Cina mengalami penumpukan risiko yang berbahaya yang terjadi pada akhir tahun 2016, sehingga menyebabkan rasio pinjaman Cina membengkak menjadi 260% dari tingkat ekonominya. Pada tahun 2018, terjadi krisis keuangan global yang mengakibatkan Cina terus memupuk hutangnya. Perusahaan konglomerasi di Cina juga merasakan tekanan kredit di mana perusahaan diminta untuk mengurangi utang-utang mereka. Namun, ahli strategi suku bunga overseas Chinese Banking Corp di Singapura, Francis Chong, mengatakan arus masuk dari investor global kemungkinan akan terus berlanjut mengingat obligasi Cina tetap menarik dari perspektif perbedaan imbal hasil nyata. Bloomberg menyatakan bahwa surat utang Cina berada di peringkat ke-6 dari 9 utang yang memiliki kriteria safe haven. Surat utang Cina meraih skor minus 2,72 pada aspek supremasi hukum, paling rendah dari negara-negara lainnya. Selain itu, di antara 9 negara yang dianalisis oleh Bloomberg, hanya Cina yang menawarkan hasil imbal balik positif yang disesuaikan dengan inflasi. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, terima kasih, Tias. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko politik. Risiko politik berkaitan dengan potensi ketegangan lebih lanjut dalam hubungan geopolitik, termasuk hubungan Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara lain, yang menambah risiko perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina diawali dengan neraca perdagangan Amerika Serikat yang selalu tercatat defisit dengan Cina. Untuk memperbaiki neraca perdagangannya, Trump memutuskan untuk melakukan proteksionisme dengan cara menaikkan bea masuk impor terhadap komoditas yang diimpor dari Cina seperti panel surya, baja, dan aluminium. Akibat dari tindakan Amerika Serikat dalam menaikkan tarif bea masuknya, Cina akhirnya juga ikut menaikkan tarif bea masuknya kepada Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga melaporkan hal tersebut kepada WTO. Sejak saat itu, perselisihan terus meningkat, mencapai ke bidang teknologi dan keuangan. Dengan adanya perang dagang ini, ternyata melatar belakangi adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Cina. Upaya yang dilakukan pemerintah Cina yaitu melakukan peningkatan secara bertahap dalam ruang lingkup industri,
di mana bisnis asing diizinkan untuk berpartisipasi, serta mencabut pembatasan tertentu pada operasi milik asing, khususnya dalam bidang keuangan dan teknologi, sehingga investasi asing di Cina dilaporkan melonjak sebesar 7,5% pada periode Mei 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada resiko ekonomi. Prospek Cina kini tergantung pada kebijakan pemerintah dalam melonggarkan pembatasan yang diberlakukan. People's Bank of China atau PBOC mengisyaratkan untuk membentuk arah kebijakan yang stabil serta mempertahankan suku bunga utamanya sambil memperpanjang sebagian besar pinjaman yang akan jatuh tempo. Meskipun menghindari target pertumbuhan ekonominya, kepemimpinan Cina telah menekan bahwa pekerjaan akan didukung sebagai prioritas. Dukungan kebijakan berubah lebih agresif untuk melindungi pekerjaan. Kebijakan moneter juga menjadi lebih akomodatif dengan fokus khusus pada usaha mikro dan kecil. Sehingga, walau adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonominya, produk industri tidak terlalu terpengaruh oleh perlambatan konsumen karena masih adanya pertumbuhan ekspor yang kuat, serta pertumbuhan investasi aset cenderung tetap stabil. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Saleh Hidayat. Ya, terima kasih Alif. Kali ini kita akan membahas kesimpulan dari materi yang kita dapat. Resiko negara pada negara Cina difaktori pada resiko keuangan, resiko politik, dan resiko ekonominya. Pada investasinya, Cina memiliki tingkat resiko negara yang rendah dengan memiliki peringkat kredit berdaulat dari lembaga pemerintah swasta dan peringkat kredit negara OECD. Dua hal ini menunjukkan kemungkinan yang relatif rendah bahwa Cina tidak akan mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban utang luar negerinya. Namun, beban utang ekonomi yang meningkat, terutama di antara perusahaan milik negara korporasi, tetap menjadi resiko utama bagi negara Cina. Pada resiko keuangannya, walaupun Cina memiliki rasio pinjaman yang membengkak atau luar negeri yang menumpuk, Bloomberg menyatakan bahwa surat utang Cina berada di peringkat ke-6 dari 9 utang yang memiliki kriteria safe haven. Hal ini juga dikatakan bahwa Cina masih mampu membayar utang-utang luar negerinya, sehingga resiko keuangannya diakui pada tingkat rendah. Pada resiko politiknya, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina melatar belakangi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Upaya yang dilakukan pemerintah Cina yaitu melakukan peningkatan secara bertahap dalam ruang industri, di mana bisnis asing diizinkan untuk berpartisipasi serta mencabut pembatasan tertentu pada operasi milik asing, khususnya dalam bidang keuangan dan teknologi. Pada resiko ekonominya, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya COVID-19 dan munculnya virus varian baru mendorong pemerintah Cina untuk membuat kebijakan di mana pekerjaan akan diprioritaskan. Dukungan kebijakan berubah lebih agresif untuk melindungi pekerjaan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.